Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini yang akan kita bahas materi berkaitan dengan analisa regresi. Nah, jadi analisa regresi ini adalah kita akan mengukur dari dua buah variabel, kita anggap variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kita akan melihat kedua variabel ini bagaimana hubungannya. Nanti kita akan melihat nilai akhir dari sebuah variabel ini. Oke. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertiannya. Pengertian harus dijelaskan apa sih regresi tersebut. Kemudian macam-macam hubungannya, hubungan antar dua buah variabel tadi, apakah searah, kebalikan atau tidak ada hubungan sama sekali, dan juga penggambaran daripada garis regresi. Oke, berarti kita masuk yang pertama adalah pengertian dari regresi. Nah, regresi di sini katakan adalah untuk mempelajarin dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua buah variabel. Nah, jadi tadi digambarkan ada variabel X dan juga variabel Y. Kemudian dengan analisa regresi kita bisa melihat nantinya ketika kita masukkan nilai X, ketika kita masukkan nilai X, maka kita akan mengetahui nilai Y-nya. Apakah nanti ini bergerak positif, naik, atau nanti dia bergerak negatif atau dia turun. Nah, jadi di sini fungsi dari regresi tadi seperti itu. Variabel tersebut adalah variabel X dan juga Y. Nah, sebenarnya di sini tidak selamanya ya X dan juga Y. Terserah mau gunakan yang lain juga nggak ada masalah. Yaitu X ini adalah variabel independen atau yang mempengaruhi, dan juga Y adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Yang satu adalah mempengaruhi, yang satu adalah dipengaruhi. Sudah, jadi ada dua buah variabel X dan juga Y. Kita mau melihat nih, yang satu adalah mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Maksudnya gimana? Untuk mencari nilai Y itu berdasarkan dengan nilai X. Berarti yang mempengaruhi nilai Y adalah nilai X. Sudah? Makanya di sini adalah mempengaruhi, sedangkan nilai Y di sini adalah dipengaruhi. Oke, kemudian macam-macam hubungan regresi adalah ada 3 di sini ya. Yang pertama itu adalah searah positif, yang artinya adalah sebagai contoh, jika salah satunya naik, maka yang satunya naik. Jika salah satunya turun, maka yang lainnya juga turun. Kalau kebalikan, jika salah satunya naik, maka yang lainnya adalah turun. Jika salah satunya turun, maka yang lainnya adalah naik. Nah, kalau ini tidak ada hubungannya, nggak ada kaitan antara kedua variabel tersebut. Contohnya gimana? Oke. Nah, di sini sudah jelaskan tadi ya. Hubungan searah atau positif ini adalah hubungan yang diartikan apabila perubahan variabel X yang akan mempengaruhi variabel Y yang searah, yang artinya adalah jika variabel X-nya bertambah, maka variabel Y-nya juga bertambah, ataupun sebaliknya. Sebaliknya gimana? Jika variabel X-nya turun, maka variabel Y-nya juga turun. Contohnya gini. Contohnya di sini adalah yang pertama, hubungan antar pengeluaran iklan, yang artinya adalah jika kita memasangkan iklan yang banyak, sudah mempromosikan produk kita banyak, maka jumlah penjualan juga akan naik, yang artinya adalah produk kita juga akan dikenal oleh orang lain. Tetapi jika kita sedikit memasang iklan atau sedikit kita memberikan pemasaran produk terhadap orang lain, maka jumlah penjualan juga akan turun. Oke, kemudian ini hubungan antar penghasilan, yang artinya adalah jika penghasilan kita naik, maka yang kita konsumsi itu juga naik. Sudah, jika penghasilannya kita turun, maka yang kita konsumsi juga turun. Sudah. Nah, ini contoh untuk hubungan searah positif. Kemudian yang kebalikan yang ini, usia kendaraan. Sudah, usia kendaraan misalnya kita pada saat ini beli kendaraan itu di tahun 2021. Harga kendaraan itu kita beli misalnya 100 juta. Sudah. Semakin tinggi usia kendaraannya, berarti seandainya kita ingin menjual kendaraannya di 2030, harganya ini pasti bakal turun. Dia tidak lagi menjadi 100 juta. Nah, kita asumsikan dia misalnya menjadi 80 juta. Sudah. Makanya di sini hubungannya adalah hubungan kebalikan, yang artinya jika usia kendaraannya semakin tinggi, maka harga kendaraan tersebut itu juga semakin rendah. Kemudian ini harga barang, ya jika harga barang naik, otomatis orang yang beli akan turun. Sudah.
atau jika barang yang diminta itu sedikit, dipengaruhi faktornya karena barangnya naik, atau jika barangnya turun, harga barangnya turun, maka peminatnya juga pasti akan naik. Nah, itu contoh untuk hubungan regresi yang kebalikan, yang atau yang negatif. Kemudian yang di sini adalah yang tidak ada hubungan apa-apa. Ya, jika salah satunya variabel x-nya naik, ya y-nya terserah, itu tergantung, tetapi tidak terikat dengan variabel y-nya. Jadi tidak ada faktor mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Nah, di sini contohnya ya, konsumsi pangan itu berkaitan dengan gedung, ya nggak ada masalah ya. Apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi itu tidak ada kaitannya dengan gedung, yaitu berkaitan dengan pendapatan yang kita miliki. Oke, kemudian di sini adalah macam-macam untuk penggambaran regresi, yaitu yang pertama itu adalah metode diagram berserak atau scatter diagram, yang kemudian adalah metode last square method atau metode jumlah kuadrat terkecil. Seperti ini ya. Sebenarnya ini macam-macam aja, bisa dilihat untuk macam-macam daripada penggambaran regresi. Nah, biasanya seperti ini. Hubungan positif tuh yang satu naik juga sama-sama naik, yang satu turun juga sama-sama turun. Oke ya, nah ini contohnya. Oke, bagaimana contoh penyelesaiannya? Oke, contoh penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil atau the last square method. Yang artinya di sini kita akan melakukan sebuah ramalan, taksiran atau forecast. Sudah, berarti sini kita akan meramalkan bagaimana sih seandainya nilai x-nya kita ketahui, kita mencari nilai y-nya. Sudah, bagaimana cara mencari nilai y-nya? Berarti di sini kita harus meramalnya atau menaksirnya, yang dimana untuk memperoleh ini kita gunakan rumus yang ini, yaitu di sini adalah y aksen sama dengan a ditambah b dikali dengan x. Sudah, y aksen di sini adalah a ditambah b dikali dengan x. Berarti y di sini adalah nilai estimasi nilai y yang akan kita cari. X di sini adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, yang nantinya nilai x ini yang akan kita cari. Kemudian a di sini adalah titik potong garis sumbu, dan kemudian b adalah gradien garis regresi. Sudah, jadi rumus persamaan umum pada metode last square method itu adalah ini, y aksen sama dengan a ditambah b dikali dengan x. Contohnya gimana? Oke. Seandainya kita diberikan ini ada 8 karyawan sini, A, B, C, kita anggap 8 karyawan pertama, kedua, ketiga sampai dengan karyawan ke-8. Kemudian ini nilai Y-nya. Sudah, ini nilai X-nya. Sudah. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ini sudah diketahui ya. Berarti kita akan meramalnya untuk ke depannya, ke depannya. Sudah, 6. Jika kecerdasannya 6, maka hasil yang bisa didapatkan itu adalah 30. Jika kecerdasannya 9, maka hasilnya adalah 30. Yang dimana untuk tadi rumusnya adalah y aksen, untuk persamaannya adalah y aksen sama dengan a ditambah b dikali dengan x. Sudah. Nah, berdasarkan dengan soal yang tadi, berarti kita harus mencari dulu nilai b-nya, kemudian kita cari nilai A-nya. Kemudian di sini ada beberapa persamaan regresinya. Yang pertama di sini adalah, maksudnya di sini ada nilai B-nya. Untuk mendapatkan nilai B-nya, di sini kita menggunakan rumus sigma xi dikali dengan yi dibagi dengan sigma xi pangkat 2. Sudah, untuk mencari nilai B-nya itu kita dapatkan dari sigma xi dikali yi dibagi dengan sigma x pangkat 2. Nanti kita bisa ngelihat pada contohnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai A, y rata-rata dikurang b dikali dengan x rata-rata. Oke, kemudian di sini ada y rata-rata dan juga x rata-rata. Di mana untuk mencari y rata-rata di sini adalah sigma y dibagi dengan n, kemudian untuk mencari x rata-rata sigma x dibagi dengan n. Oke, berdasarkan dengan rumus ini, kita akan mencari atau mengisi nilai-nilai pada persamaan yang ini, y aksen sama dengan a ditambah b dikali dengan x. Contohnya gimana? Oke, kita lihat seperti ini. Nah, tadi ya ini kita anggap nggak ada ya. Kita anggap ya kosong aja, kita langsung ke sini. Nah, di sini dikatakan hasil produksinya adalah y dan juga x, skor tesnya adalah x. Berarti di sini kita harus tahu dulu y rata-ratanya dan juga x rata-ratanya. Sudah, kita harus tahu dulu nih y rata-ratanya dikurang dan juga x rata-rata. Tadi rumusnya adalah y rata-rata adalah sigma y dibagi dengan sigma n.
Sudah. Y-nya sudah didapat, yaitu 296, yaitu total nilai dari yang ini. Berarti sini 29, 296 dikurang 8, maka didapat hasilnya adalah 37. Didapatkan hasilnya 37. Nilai Y rata-ratanya adalah 37. Kemudian yang ini untuk X-nya. Untuk X-nya berarti sini kita jumlahkan. Berarti dapat di sini tinggal kita bagikan 56 dibagi 8, maka hasilnya adalah 7. Maka nilai X rata-ratanya adalah 7. Nah, kemudian untuk mencari Y kecilnya ini kita kurangkan nilai Y. Sudah, nilai Y ini dikurangkan dengan nilai Y rata-rata. Berarti di sini 30 dikurang 37, maka hasilnya adalah minus 7. Kemudian 49 kurang 37, maka hasilnya adalah 12. Kemudian 18 kurang 37 hasilnya adalah minus 19. 42 dikurang 37 hasilnya adalah 5. Sampai dengan yang terakhir 52 dikurang 37 hasilnya adalah 15. Oke. Kemudian untuk mencari X kecilnya ini ya juga sama. Nilai X-nya ini kita kurangkan dengan X rata-rata. Berarti sini adalah 6 kita kurangkan dengan 7. Maka hasilnya adalah minus 1. 9 dikurang 9 dikurang 7, maka hasilnya adalah 2. 3 dikurang 7 minus 4. Sampai dengan yang terakhir adalah 10 dikurang 7, hasilnya adalah 3. Kemudian ini kita sigmakan juga, kita jumlahkan. Yang ini kita jumlahkan, maka di sini dapat hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian yang ini yang untuk X-nya kita jumlahkan juga atau sigmanya, maka didapat juga hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian sini X dikali Y-nya, X kecil dikali Y kecilnya, berarti sini tinggal kita kalikan. Minus 7 dikali minus 1 hasilnya adalah 7. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Minus 19 dikurang minus 19 dikali minus 4 hasilnya adalah 76. Sampai dengan yang terakhir adalah 15 dikali 3 hasilnya adalah 45. Kemudian ini juga sama, kita jumlahkan, maka didapatkan hasilnya adalah 185. Kemudian nilai X-nya, nilai X ini kita pangkat 2 kan, berarti 1 pangkat 2 minus 1 pangkat 2, maka hasilnya adalah 1. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Minus 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Sampai dengan yang terakhir 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kemudian ini juga sama, ini kita jumlahkan total nilainya, maka didapatkan hasilnya adalah 36. Kemudian selanjutnya nilai Y-nya ini kita pangkat 2 kan. Minus 7 di pangkat 2 hasilnya adalah 49. 12 di pangkat 2 hasilnya adalah 144. Minus 19 kita pangkat 2 kan, hasilnya adalah 361. Sampai dengan yang terakhir 15 kita pangkat 2 kan, hasilnya adalah 225. Oke, maka didapatkan hasilnya di sini sigmanya adalah 96968. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai ini, barulah kita bisa mencari nilai A, nilai B, kemudian Y aksen. Caranya gimana? Oke. Caranya ini, untuk mendapatkan nilai B, rumusnya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Oke, kita lihat sigma XY. Sigma XY di situ adalah 185. Sigma XY itu di sini adalah 185. Kemudian sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 di sini adalah 36. Berarti di sini adalah untuk mendapatkan nilai B adalah 185 dibagi dengan 36. Untuk mendapatkan nilai B adalah 185 dibagi dengan 36. Maka didapatkan adalah 5,138, atau kita bulatkan dia 5,14. Terserah kita mau pakai menggunakan berapa angka di belakang koma. Oke, kemudian untuk mencari nilai A, kita gunakan yang persamaan ini terlebih dahulu. Berarti di sini adalah Y rata-rata dikurang B dikali dengan X rata-rata. Nilai B-nya tadi sudah dapat. Nilai Y rata-rata tadi sudah didapat ya. Y rata-rata nilainya adalah 37, sedangkan X rata-rata nilainya adalah 7. Sudah. Kemudian di sini Y rata-rata kita masukkan angkanya 37. Kemudian nilai B-nya sudah dapat. Nilai B-nya adalah 5,14. Kemudian kita masukkan nilai X rata-rata, maka di sini hasilnya adalah 7. Berarti kita kalikan dulu nih, 5,14 dikali 7. 5,14 dikali 7. Setelah kita dapat, maka kemudian tinggal kita kurangkan 37 dikurang dengan hasil ini, maka didapatkan 1,02. Maka untuk nilai A-nya adalah 1,02. Balik lagi dengan persamaan tadi.
Y aksan sama dengan A ditambah B dikali dengan nilai X-nya. Sudah? Tadi sudah dapat nilai A-nya adalah 1,2. Kemudian nilai B-nya adalah 5,14. Nah, nilai X-nya. Nilai X inilah yang nantinya akan kita cari. Sudah kita masukkan nilai X-nya, berarti kita bisa mendapatkan untuk nilai Y. Contohnya gimana? Oke, di sini kita akan mencari X5, X3, X5, X6 dan juga X10. Yang artinya adalah jika X-nya 3, maka kita akan memperkirakan berapakah nilai Y-nya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 3-nya kita masukkan dalam rumusnya. Berarti sini kita kalikan dulu 3 dikali 5,14, kemudian kita tambahkan 1,02. Kemudian tinggal kita kurangkan, kita hasilkan, maka didapatkan nilainya adalah 16,44. Kemudian yang ini 5 dikali 5,14, kemudian ditambahkan dengan 1,02, maka dapatkan hasilnya adalah 26,72. Sampai dengan yang nilai 10 ini adalah 10 dikali 5,14 ditambah 1,02, maka hasilnya adalah 52,42. Begitu kira-kira yang bisa dijelaskan terkait dengan materi pada analisa regresi.